Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome to my channel. Saya Kesha akan membagikan materi mengenai pembagian hukum yang pastinya akan bermanfaat untuk yang menonton. Yuk simak videonya. Yang pertama itu ada pembagian hukum. Hukum sendiri memiliki arti suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Pembagian hukum dibagi menjadi dua, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikodifikasikan atau disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang maupun tidak dikodifikasikan atau yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri. Contohnya UUD NRI tahun 1945. Hukum tidak tertulis tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Contohnya itu adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Golongan hukum berdasarkan isi. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan individu atau perorangan ataupun hubungan individu dengan individu lainnya. Misalnya itu hukum perdata. Masih dengan golongan hukum berdasarkan isi, tapi yang ini hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau negara dengan perorangan. Hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hubungan negara dengan warga negara atau hubungan negara dengan alat perlengkapannya. Misalnya, hukum pidana. Pembagian hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Hukum bersifat memaksa adalah hukum dalam keadaan apapun juga mutlak harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan untuk dipaksakan penerapannya. Yang kedua, hukum bersifat mengatur, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Cara mempertahankan itu juga ada dua. Yang pertama, hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya itu adalah hukum perdata. Nah, cara mempertahankan yang kedua itu ada hukum formal. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Dengan kata lain, hukum formal memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberi keputusan. Contohnya itu adalah hukum acara pidana. Pembagian hukum menurut waktunya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya itu semua jenis hukum di Indonesia saat ini. Hukum negatif adalah hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang. Yang terakhir adalah pembagian hukum menurut tempat. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya, peraturan pemerintah. Yang kedua, hukum internasional adalah hukum yang berlaku mengikat kepada seluruh negara tanpa kecuali. Contohnya, konvensi PBB. Yang ketiga, hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Contohnya, hukum negara Singapura.